Terus sewa piye? Sewa kamera. Bensin apa? Pripun? Iya. Jenengan monggo. Monggo. Langsung dimulai. Saya dulu ya, wes dimulai dulu, aku dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pagi hari ini di suasana yang cerah, kita sampai di Desa Cijo. Terima kasih kepada Mas Vito sebagai PIC untuk nanti kita KKN dan Bu Fitri. Bu Fitri, ini Bu Fitri ya, Kepala Dusun Kedungmulan. Ya, Kepala Dusun Kedungmulan. Dan terima kasih pada Pak Bindi dan Mas Adi sebagai DPL yang akan mendampingi adik-adik mahasiswa semuanya. Terima kasih sudah kita datang ke sini untuk koordinasi awal Bu Fitri dan Mas Vito terkait dengan kedatangan kami nanti di tanggal 12 ya, hari Rabu ya. Jadi tanggal 12 kita akan datang dengan membawa sekitar 150 mahasiswa KKN seperti itu. Jadi beberapa hal yang kami koordinasikan nanti terkait dengan tempat tinggal gitu ya, tempat tinggal, kemudian program kerja yang akan kami lakukan nanti di sini, kemudian juga acara ini nanti apa kedatangan gitu ya, acara pembukaan KKN nanti tanggal 12 nanti kita konsepnya seperti apa. Itu yang perlu kita koordinasikan awal untuk pagi hari ini. Kemudian terkait kedatangan nanti mungkin kalau bis parkir di mana? Di Setinggil ada wihara. Oh iya, jadi nanti kita sekitar berarti ada 3 bis ya. 3 bis besar, 1 bis kecil Di wihara. Setinggil nih saja. Di sini nanti masuk ke sini bis besar ya gue. Ya, ada bis besar sama kayaknya 3 bis besar, 1 bis kecil. Seperti itu. Nanti mungkin tolong Mas Dito untuk nanti parkirnya diarahkan ya, kita di mana itu ya Pak Billy. Nanti masuknya lewat sini. Oh lewat sini? Oh iya. Langsung masuk. Langsung masuk ke sana. Iya. Oh iya. Kemudian berarti nanti kita akan ngumpul di sini. Di sini cukup enggak 150? Oleh saya Ya saya aja. Oleh saya aja nggak apa-apa. Ya saya aja. Siap. Jadi kita lesehan sekaligus nanti pembukaan. Kami dari universitas apakah Bu Rektor nanti ikut ke sini atau tidak masih belum ada ini ya kepastian. Yang jelas saya mungkin Pak Warak 1 itu yang bisa. Jadi nanti kami dari tim Unitomo itu adalah saya selaku kepala lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang bertanggung jawab atas kegiatan KKN ini dan insya Allah Pak Warak 1. Mungkin Bu Rektor nanti di lain hari untuk kunjungan seperti itu. Kemudian kalau dari pihak desa, mungkin Pak Kepala Desa saya Pak Kades beserta aparatur desa ya. Sehingga termasuk BUMDes, Mas Vito ya, karena salah satu program kerja kita nanti adalah terkait dengan tata kelola BUMDes seperti yang pernah kita diskusikan di Unitomo bersama Pak Kepala Desa. Jadi itu mungkin nanti konsep acaranya Pak Windy, Mas Adi bisa dengan Mas Ridho ya seperti apa konsep acaranya nanti untuk pembukaan. Mungkin kalau MC dan sebagainya kan adik-adik, tapi konsep acaranya seperti apa nanti Mas Ridho bisa dengan Pak Windy ya dengan DPL. Itu untuk pembukaan. Kemudian untuk proker-proker kami sesuai dengan permasalahan yang sudah dikirim oleh Pak Kepala Desa ya. Kami kan dikirim berbagai permasalahan yang ada di Bejong oleh Pak Kepala Desa. Nanti mungkin Pak Windy akan menjelaskan secara detail dan kepada siapa nanti adik-adik itu diarahkan untuk PIC-nya terkait dengan proker-proker yang akan dikerjakan. Seperti itu. Kemudian nanti mungkin kami juga menitipkan adik-adik mahasiswa gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang
perlu disampaikan yang tidak boleh dilakukan atau budayanya di sini seperti apa, itu tolong nanti diberi penjelasan gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nanti selama adik-adik di sini. Mungkin kan ada budaya-budaya tertentu yang mereka harus taati seperti itu, dan tentu kan kebiasaan-kebiasaan di Surabaya berbeda dengan yang di sini seperti itu. Itu aja yang kami sampaikan. Monggo mungkin Pak Windy lebih detailnya untuk pekerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala DPR yang bermanfaat seluruh Ibu Kepala Disuruh, saya dan DPR kedua Pak Adi dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia pada materi ini, langsung saja ke poin. Jadi Mas Ibu, saya sengaja meminta satu dari sini hari ini. Jadi sebenarnya ada 4 program secara garis besar. Yang pertama yang adalah BUMDes, yang kedua adalah katalog, AKI, penguatan AKI sama NID, nomor izin perusahaan, yang ketiga katalog, dan yang keempat adalah pengolahan sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Nah, kami dari tim Uniform sudah membagi 150 orang itu sesuai dengan permasalahan. Jadi kelompok 1 fokus kepada BUMDes, kelompok 2 fokus kepada penguatan AKI, kelompok 3 penguatan katalog, dan yang keempat itu sampah. Kami sudah mereka sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, hingga pada akhirnya tercetuslah beberapa program-program seperti kalau dia katalog dia butuh datanya apa yang dimasukkan ke katalog itu, produk apa, kemudian kalau wisata yang bagaimana, kemudian kalau penguatan AKI mereka butuh gimana nanti terkait mekanismenya, saya harus berhubungan dengan PIC-nya siapa itu. Jadi maksud dari kedatangan saya hari itu pengen tahu nanti, kalau misalnya di katalog saya butuh data produk, saya menghubungi siapa Mas begitu. Jadi intinya ada bahan yang mau kita kelola, itu kita minta ke siapa gitu. Contoh kayak misalnya BUMDes itu ada yang integrasi dengan katalog juga. Nah ini BUMDesnya ini mau diapakan, itu mereka masih bingung, masih meraba-raba. Nah jadi nanti mungkin sekali Mas itu bisa ngasih tahu berhubungan dengan siapakah anak-anak ini nanti ketika membutuhkan data-data terkait katalog, kemudian kalau ingin mengadakan pelatihan terkait kerajinan tangan dengan sampah kan berkaitan dengan ibu PKK dan sebagainya, nanti berhubungan dengan siapa. Itu maksud gue. Yang kedua terkait tempat tinggal sebelum bahwa Mas itu sudah menyampaikan Pak ini dengan sekian, nanti biar teman-teman Mas diskusi langsung dengan manajemen, nanti didampingi sama Nogadus untuk survei ke tempat tinggal, biar anak-anak tahu ini diskusi enaknya satu rumah ini berapa orang gitu. Kalau ada sarannya Mas itu, kalau 10 ini masih bisa melakukannya, nanti biar teman-teman juga tahu satu rumah ini enaknya berapa orang, kemudian ujungnya juga, kemudian ujungnya juga. Setelah dari sini, setelah itu saya memberikan jawaban Mas itu terkait nanti makanya maksudnya berapa kali dalam sehari, rumahnya itu bentuknya kayak gini, ditempatin sama orang, jadi biar sama-sama enak, jadi teman juga enak jalannya di depan, biar saya juga lebih enak. Itu dari saya, Pak, terima kasih. Dari saya itu mungkin sekarang juga Pak Adi. Ya, monggo Pak begitu itu Pak Mas Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Bu Nur, Pak Windy, dan Mas Adi. Mas Adi. Ya. Terus kemudian selamat datang di desa wisata Bejijok. Kalau di sini menyebutnya itu desa wisata Kampung Majapahit Bejijok. Nah di sini itu mungkin saya jelaskan sedikit mengenai dasarnya ini, mengenai mulai dari dusun, terus kemudian RT dan sebagainya. Kalau di sini itu ada 2 dusun, namanya dusun Kedunggulan sama
dusun hijau. Kalau dusun Kedungulan, kepala dusunnya Bu Fitri. Kalau desa dusun hijau, kepala dusunnya Pak Polo Arif. Kalau menyebut di sini itu polo, kenapa kok polo? Itu sudah turun temurun. Jadi kalau kepala dusun itu pasti polo. Kalau sama dengan Pak gitu apa? Polo itu sebenarnya kepala dusun. Bahasa Jawanya kan biasanya orang Jawa itu kan bahasa Indonesia kepala. Kalau Jawanya kepolo. Kalau Yang kades, kepolo. kepala desa itu kan lurah. Iya. Kalau murid itu kasih pelayanan. Kalau bagian itu kasih kalau keuangan. Jadi sudah zaman dulu itu nama-nama itu melekat di sini. Jadi kalau Pak Polo yang ada berarti itu kepala dusun, gitu ya. Jadi itu kayak semacam strata untuk pejabat dulu, ya, di tingkat desa. Terus di sini tuh ada beberapa RT. Kalau di dusun Bejijong itu ada sama-sama 7 RT. Jadi kalau dusun Kedungulan 2 RW, kalau dusun Bejijong 2 RW juga. Terus sama-sama 7 RT. Jadi total itu 14 RT. Terus kemudian RW-nya 4. Gitu. Terus kalau di sini mulai Budes, di sini itu ada beberapa potensi wisata ataupun beberapa unit usaha. Kalau di sini itu unit usaha oleh dari paket wisata. Paket wisata ada semacam kayak jalan atau namanya paket budaya itu jalan berjanji, terus kemudian homestay itu di homestay itu aja. Jadi setiap paket wisata itu nanti itu jadi Budes holdingnya saya kalau di BUMN. Terus kemudian ada subnya itu lagi lembaga desa wisata untuk khusus menangani wisata. Jadi di situ itu mulai dari shuttle, terus kemudian tour guide, terus kemudian ada homestay dan sebagainya. Itu yang mengurus itu lembaga desa wisata. Terus ada sub-unitnya lagi, itu untuk sanggar. Jadi sanggar nanti itu ketika ada wisatawan nari ataupun paket edukasi untuk nari, itu ada lagi sanggar, namanya sanggar di Wonosari. Terus kemudian ada lagi apa namanya, peternakan. Jadi kalau kemarin ya BPJS itu kan 20% untuk ketahanan. Jadi ketahanan pangannya itu juga kalau di sini itu ada peternakan kambing, terus kemudian sapi, sama peternakan ayam petelur. Jadi di situ itu nanti ada apa namanya yang ngelola lagi. Jadi itu sudah ketahanan pangan. Terus kemudian ada ekonomi kreatif, itu yang berhubungan dengan batik. Terus kemudian kaos buat kaos mobil itu ada. Terus ada lagi perkuningan. Jadi perkuningan itu rata-rata bentuknya untuk UMKM itu semuanya itu mengajukan perkuningan. Jadi di situ ada subsidinya lagi, kemudian ada subsidi untuk mengajukan. Ini gunanya untuk membantu kelompok ibu untuk memberikan semacam modal. Ketika perkuningan satu pembuatan modalnya itu besar. Jadi otomatis itu perlu namanya suntikan dana untuk modal awal. Jadi kemudian Sebagian untuk memberikan permodalan. Lalu
contohnya sudah boleh lulus di internet. Jadi itu semacam kayak kartu kalau jadi barang-barang dari kuliah itu kerajinan. Jadi kalau boleh dari itu atau apa ya hubungannya dengan kuliah di sini pembahasannya. Tapi yang rata-rata itu. Terus kemudian dari setiap tadi setiap lembaga wisata, terus kemudian kalau sagar itu namanya sagar. Kalau komunitas yang berhubungan dengan itu namanya sabar. Paguyuban dan kemudian sabar. Nah, itu sudah ada ketuanya masing-masing. Tapi misalnya ini, Mas aku butuh untuk katalog dan sebagainya. Itu nanti sudah ada ketuanya masing-masing. Tinggal kita aja. Jadi kalau sabar ini itu menaungi beberapa hobi industri. Satu hobi industri itu bisa ada karyawan 1, 2. Jadi satu hobi industri itu ada banyak karyawan. Ada yang punya karyawan, ada yang punya karyawan. Totalnya itu kurang lebihnya kalau itu ada perempuan. Kelompok pengrajin. Pengrajin. Ini satu kelompok ya, Mas? Paguyuban, Bu. Paguyuban. Paguyuban pengrajin cor kuningan. Iya. Kan 80 orang tapi 80 industri. 80 industri. Jadi orangnya itu satu orang itu bisa ada karyawannya. Terus kemudian biasanya itu pemborongnya, yang borong apa namanya? Hasilnya. Jadi kuningan itu ada beberapa saat. Jadi satu saat itu bisa diborong temannya. Nah, temannya itu punya karyawan. Iya. Kalau yang di datanya itu sekarang. Terus untuk paket wisata, itu paket wisata kita itu oleh jadi edukasi untuk HT. Jadi program apa namanya khusus untuk siswa HT, terus kemudian sertifikat, terus ada orang wayang. Jadi semuanya itu berhubungan dengan apa namanya edukasi budaya. Kita itu budaya itu. Terus ada lagi itu paket wisata hari. Paket wisata hari itu bisa ke dari jauh terus kemudian hari dan sebagainya. Itu sampai paket selama 4 hari. Iya. Nginepnya di Hussein, terus kemudian nanti kita jalan-jalan ke area orang seperti itu. Jadi maksudnya terus kalau budaya masyarakat di sini itu untuk jam malam itu biasanya jam 10 itu sudah nggak ada kegiatan. Harus masuk ya. Iya. Karena kalau di desa, kalau di sini itu sudah jam 8 itu sudah ada orang sepi. Iya. Tergantung sih, kadang kalau ada kegiatan juga kita masih rame. Kalau pas ada kegiatan event besar gitu ya, sampai malam. Ya dari biasa jam 8 mungkin atau jam 9 maksimal itu biasanya sudah sepi, enggak. Lalu lalangnya sudah tapi itu cuma 20% aja. Nah, mungkin seperti nanti yang kegiatan di lapangan mungkin untuk para dusun yang tahu. Ada yang ditanyakan, barangkali ada yang ditanyakan kegiatan untuk apa namanya data itu bisa. Jadi semuanya itu sudah ada sebenarnya. Kalau data di sini itu sama bukan muncul desa dan ID. Nanti itu data itu sudah ada mulai dari lari, penduduknya itu bekerja apa aja, terus jumlah penduduknya berapa, indeks itu berapa.
Jadi kalau ada data yang sifatnya dasar itu dengan data penduduk perempuan harus cuman Ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Desa.id ya. Iya. Websitenya. Selamat pagi teman-teman. Jadi karena saya perwakilan dari kelompok yaitu daulat tempat, saya mau menanyakan beberapa hal karena salah satu dari kelompok kita itu akan perlu mengumpulkan warga juga. Untuk mengumpulkan warga, apa bisa melakukan kayak pengumuman gitu, kayak mungkin nanti kita bisa harus berkunjung ya ke depan gitu, atau apa kayak di warung itu suaranya nggak dikasih gitu mas. Yang kedua, karena kita juga perlu sampah, apa boleh kita jadi bukan datang kelihatan juga datang sama kasih gitu ya. Itu apakah boleh ambil atau perlu izin juga? Lalu yang ketiga, karena kita membuat prakarya, apakah boleh kita menghias beberapa tempat itu atau izin juga kayak bukan seperti itu? Tiga dulu. Ya. Ini nanti urusannya Bukades. Woro-woro itu kegiatannya gimana? Terus kemudian apakah izin lagi untuk pembuatan prakarya? Yang pertama, izinnya langsung saja dijawab. Yang pertama ini sebenarnya untuk woro-woro. Woro-woro kalau di saya pengumuman. Ya, woro-woro itu pengumuman, pemberitahuan, ada di langsung ya. Rasanya campur-campur. Setiap hari itu ketemu sama anak kecil, sampai ini sama orang tua atau bu. Jadi saya itu juga campur. Bahasa Jawa. Enggak apa-apa, Bu. Jadi kalau woro-woro itu Allah seperti dimasihkan. Karena di pemerintah desa kita punya kasus yang namanya subgrup desa itu ada situ. Jadi yang mencakup yang ada di dalamnya itu mayoritas penduduk di sini satu desa. Tapi nggak semuanya masuk itu. Yang perkara itu ada yang masuk seperti itu namanya situ. Nanti baca hasil adminnya. Kemudian yang kedua, woro-woro yang bisa dilakukan bersama kelas dengan saya, Pak Ari. Kami juga punya WhatsApp bersama RT RW dan lembaga-lembaga yang lain. Itu bisa masuk juga. Atau nanti adik-adik bisa langsung turun ke Pak RT yang mau dipasang prakarya istilahnya ini kan kalau woro-woro insya Allah di sini maksimal bisa sampai ke semua masyarakat. Jadi langsung aja bilang Mas Bujo, terima kasih bagi seluruh desa oke siap. Nanti kalau dusun-dusun juga sudah ada itu ininya sendiri, apa namanya itu struktur ya pemberitahuan lah untuk intern RT RW lembaga dan masyarakat itu ada. Kita bisa untuk membantu itu. Jadi nggak khawatir ya. Terus yang kedua izin prakarya seperti apa ini? Pakai izin Kita kan mau kayak bikin surat dari botol plastik sama kayak gelas plastik itu kita niatnya mau bikin semacam ya kan mungkin bola itu yang bisa mungkin cara kita personalis sebentar itu kayak kurang ada bagian dulu jadi mungkin kita nanti akan kurang asli buat ini yang tetap ada di peraturan menghias gitu. Oh iya, baik. Iya. Itu kebetulan juga ada dengan suara yang masuk bulan Agustus
seperti yang memang kalau itu ya saya sangat mendukung sekali untuk kegiatan itu kalau bisa itu ya dari adik-adik semua ini mungkin kan nanti dipecah ya antara judul video sama judul dengan bagi saya nanti kita usahakan setiap lingkungan itu dimasukin maksimal 10 mahasiswa supaya nanti bisa adik itu bisa tahu kondisi lingkungan budaya kalau tinggal di 10 tahun paling budaya itu ini ya karena kalau kita satu kelompok itu nanti dari kelompok ada ekonom lingkungannya ternyata seperti ini jadi kan benar bisa cerita nah itu untuk kalian bisa nanti adik-adik bisa bantu atau nanti akan sama Pak Ketua RT ya jadi kami mau bikin ini untuk kami dibias ini pasti didukung ya jadi nanti didukung sama warga sekitar mungkin dan nggak semuanya mungkin yang bisa bantu juga monggo nanti saya bantu untuk ada di koordinasi dengan Pak RT, saya di lingkungan masing-masing. Ya, ini kita masih saya koordinasikan dengan Pak RT, baru masih belum ada respon untuk ininya, tempat tinggalnya. Mungkin, tapi sudah saya sampaikan untuk setiap lingkungan itu menyiapkan satu rumah yang layak untuk adik-adik KKN 10 hari ya 10 hari untuk dananya nanti masih menyusul itu intinya konsep yang disampaikan kemarin oke nanti kita satu lingkungan satu kelompok jadi ada yang bisa buka cerita bukan apa ya pengalaman lah berarti itu begini jadi mereka bisa hidup di maksudnya menyeluruh di desa dan kalau karena memang banyak anak ya 150 ini dibesar disebut jong sama disebut bilang separuh gitu ya jadi yang bisa tahu bisa menyeluruh bisa tahu sudut desa gitu yang jadi kalau yang saya kan paling kita cuma rumah mungkin satu rumah seperti yang hari ini ada itu dari Kuning Mojokerto kebetulan mahasiswanya memang di Kabupaten Mojokerto sendiri itu kemarin kami tempatkan di satu rumah jadi laki perempuan itu ada 15 anak saya mintanya memang dari mahasiswa dan dosennya dari itu bisa hubungan ya alhamdulillah kebetulan kita punya milik warga kosong rumah itu sudah ditempatin sampai sekarang nanti keluarnya sama gimana apa bagian itu nanti juga sama keluarga nanti salah satu mungkin semua anak bisa di sini baru ya karena rumahnya luas kami bisa kali 10 anak bisa juga kamar mandinya ada juga ada dapurnya ya ada kulkasnya juga beneran dekat dengan wisata dekat dengan di perahu dan itu jalan ini jalan tanah desa iya tadi lewati siap nanti bisa karena nanti dari sini saya juga komunikasi sama Pak RT harus ke desa jadi harus kalau memang 5 per rumah jadi kan kita harus menyiapkan satu lingkungan itu per rumah mungkin ada yang bisa disurvei meskipun tidak semua gitu maksudnya yang sudah siap RT berapa ya biar anak-anak paling tidak bisa mempunyai gambaran gitu karena kalau disuruh itu coba saya ya bisa mungkin bisa 10 anak langsung ya yang di tempat yang gitu ya mungkin bisa dari 1 bisa atau 5 10 iya jadi untuk kapan Bu artinya ketika kita
nanti tanggal 12 itu di sini, itu kita sudah fix untuk penginapannya. Nah, iya. Berarti gimana? Sebenarnya ini mungkin masih beberapa aja ya, nanti yang beberapa aja nanti yang jelas nanti. Jadi yang beberapa itu tadi nanti anak-anak yang survei ya, adik-adik ya. Karena mungkin belum 100% kayaknya namanya seperti. Maksudnya itu datanya belum masuk semua gitu. Karena memang Pak RT kan harus berkoordinasi dulu sama yang pemilik rumah kan gitu. Siapnya, karena kemarin kan juga belum kita belum tahu tanggal kedatangan adik-adik pasiennya. Ini sebenarnya ada samanya dari bulan lalu. Dari maksudnya jangan setelah sini gitu. Oh sudah. Oh tanggal 12 sih kita tanggal 12. Bahkan kemarin Pak Sekdes, saya di arisan tahlilan, kebetulan saya dari kemarin itu keliling Bu, ikut arisan tahlilan bapak-bapak ibu-ibu itu untuk sosialisasikan. Nah ini nanti juga ada kegiatan ya di dusun saya, dusun Kedunggulan. Ini di malam kemerdekaan tanggal 16 Agustus Sabtu Isa. Itu kami dengan memulai sebenarnya sudah dari tahun kemarin kita sudah memulai acara kebersamaan tasyakuran malam kemerdekaan itu di sepanjang jalan Ragusan. Semuanya sampai ujungnya. Jadi semua masyarakat itu keluar dari jalan utama desa ini. Itu nanti Pakai tikar gitu berarti? iya. Ada makan-makan, ada sonnya, Makan. saya juga Yang ada ya siap. yang sudah berkoordinasi itu ya ada yang mungkin khusus kebetulan ya kalau itu sudah sendiri perluan sendiri nanti yang kebetulan bisa mengikuti lingkungan sendiri ada banyak semuanya keluar cuma kalau untuk saya kedua mulai dari tahun kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan sebentar. Jadi soalnya nanti kalau mulai jam 4 sore sudah nyala seperti orang sebentar. Oh. Nanti saya butuh sekali support dari adik-adik untuk membantu kami ya merayakan malam tasyakuran. Jadi setiap minggu itu ada lomba-lombanya kecil bisa bantu. Tuh ya. Di RT-nya masih baru RT 4 RT 1. Nanti ada kegiatan besar dia lomba-lombanya ada berpoli nah bisa ikut lomba itu bisa bantu Pak RT sama panitia di situ untuk pas malam waktu pertandingan bola voli dengan bisa ikut bantu bersiapkan tempat kalau bagaimana jadi supporter pun enggak malam kegiatannya kalau kegiatannya masih dari jadi yang di sana itu juga tertata ada lampu yang di sana jadi pokoknya sampai lihat nanti bisa sendiri merasakan masing-masing kalau dibantu apa namanya bikin kreasi seperti kelas monggo itu yang kami hitung ya itu juga pasti kalau dihitung dan sampaikan berbagai jadi untuk kegiatan ini kebetulan sekali kan Bu ya itu bulan Agustus ini banyak sekali yang buahnya semuanya kadang-kadang melihat kondisi lingkungan masing-masing ada yang ada yang bisa ada yang wis ada apa nanti ada intinya yang kita fokus di yang kalau saya hari ini memang fokus di malam kemerdekaan namun hari ini saya memang fokus di kegiatan malam kemerdekaan nanti tanggal 16 jadi untuk yang lain-lain nanti semuanya dari Mas Ridho ya tapi kita tetap akan berkomunikasi dengan saya kalau untuk itu kebetulan ya itu juga nanti Pak Wali Ada lagi? Pertemuan PKK-nya biasanya minggu keberapa? Pertemuan PKK Per RT. Oh, arisan. Setiap bulan itu ada arisan Minggu keberapa biasanya?
Beda-beda. Setiap lingkungan itu ada yang 1 bulan. Mungkin dulu ya, mayoritas itu 1 bulan 2 kali di minggu pertama, dan minggu kedua sama minggu keempat, pertengahan bulan sama akhir bulan. Ada yang 1 bulan sekali. Kalau bapak-bapak biasanya di tanggal 5. Ya bulan itu. Tapi ada yang belum biasanya menggunakan 1 hari 2 hari. Kalau yang belum, yang ada dulu itu yang lama mungkin 4 tanggal 5. Terus ada di dusun kami itu kalau bapak-bapak ada namanya tahlilan yang 1 ini rukun kematian. Dari rukun kematian itu ada namanya tahlilan selapangan. Selapangan itu biasanya kan 40 hari sekali, 36 hari sekali itu dilaksanakan. Ya, 1 periode itu 36 hari sekali. Mungkin ini kemarin habis ini ya habis apa satunya Jumalegi. Kalau di sini ada di kalender kan Jumalegi itu Kemis Pahing ya, malam Jumalegi itu kemarin kan sudah ini kayaknya iya lampu mati. Ya itu kayaknya beberapa hari lagi. Kalau nggak tahu diundur apa enggak, ada yang karena ada yang meminta gitu. Iya. Jadi nanti untuk yang adik-adik yang mau apa melatih prakarya dan sebagainya kan bisa masuk di pertemuan ibu-ibu PKK gitu. Jadi kan enggak bikin forum sendiri. Jadi kan kalau ngumpulin sendiri kan agak sulit ya. Kalau pas pertemuan terus nah kita masuk gitu ya. Gitu. Nanti pas ada pertemuan di sini kan ada anggota PKH juga, ada pendamping PKH desa kita, itu nanti bisa berkoordinasi sama pendamping PKH. Itu kan biasanya ada namanya PK pertemuan kelompok, tapi hanya anggota PKH saja. Ya itu kan ada jadwalnya. Bisa nanti ada, kalau di sini itu ada 6 kelompok. Di dusun Kedungulan 3 kelompok, di dusun 3 kelompok, itu nanti dengan koordinasi sama pendamping PKH bisa kalau mau masuk di situ. Banyak di Posyandu nanti bisa. Jadi nyatet nomornya Bu Bu Fitri nanti ya. Mungkin bisa bikin ini Bu Grup ya, grup dengan ini ya, Pak Windy. Yang sebelum-sebelumnya. Mahasiswa-mahasiswa itu kalau sudah masuk, sudah kita terima di sini ke waktu seremonial penerimaan itu Bu. Ketuanya bikin grup bersama pemerintah desa yang terkait, yang biar nanti Pak Kades untuk bisa membantu panjenengan di sini. Seperti KKN Unin kemarin juga sudah ada grupnya. Jadi nanti Pak Kades itu juga menunjuk Bu di perangkat desanya yang bisa membantu, yang ditunjuk untuk membantu, yaitu nanti masuk di grup. Itu biasanya ditunjuknya kapan pas kita datang atau sebelumnya sudah ditunjuk? Ya pas datang itu ya, pas ada kegiatan nanti langsung kan perkenalan Bu ketuanya siapa, ketua mahasiswanya yang di koordinator lapangannya ini siapa, itu nanti ada 1 grup bersama dosen juga bisa. Mungkin berarti hari ini terkait dengan tempat tinggal bisa survei yang sudah siap. Ini saya dulu ya. Kemudian nanti berikutnya sebelum hari H berarti sama yang belum siap kapan bisa disurvei kan gitu. Sama konsumsinya. Makan ya. Ini tanya sekalian jauh-jauh. Iya. Saya dari konsumsi mau menanyakan terkait makan karena ini kan disarankan untuk makan dari nanti apakah ada orang yang menyebut catering jumlah 150 mahasiswa dan ini nanti kan juga di 2020 apa adanya itu tahu kalau berarti kan disediakan 2 catering dan berkumpul ini tidak jauhan terus menurut bagaimana ini yang itu Untuk konsumsi ya, untuk konsumsi bisa nanti karena mungkin
pelayanan yang mungkin enggak supaya enggak slow ya, enggak kok aku berkirim, kok aku Iya, efisiennya nanti produksi aja. Nanti di Zoom begitu nanti ada di salah satu koordinator kami nanti di sini di Zoom juga nanti insya Allah nanti kita siapkan, kita sediakan untuk dengan ini dari adik-adik adakah permintaan lagu gitu? Ada. Oke. Kirim aja nanti. Nanti iya, masih belum bisa. Jadi yang temennya masih ada yang sempurna. Fitri dan Mas Ridho ini nomornya Bu Fitri dan Mas Ridho harus duluan dicatat sama Nana. Kalau orang lain ada. Menurut saya yang catat nomornya dulu Bu, biar dimasukin dulu karena harus koordinasi di awal ini. Karena sensitif ya bro. Iya. Terkait sensitif. Harus di awal yang sudah koordinasi ini. Jadi catat 083 299 213. Iya. Bu Fitri, Kasun, Bu Fitri, Bulan. Si 4 sehat 5 sempurna. Sehat 5 sempurna. Tempe, abunya. Karena sekarang berada di sama nomornya Mas Ridho sudah punya. Nanti dikasih Mas Pak ini. Kan berdua harus koordinasi sebelum datangan. Itu nanti bisa disediakan dulu untuk permintaan lagunya supaya nanti kita bisa menyesuaikan UMKM mana yang bisa menyediakan yang maksudnya ya. Jadi dengan budget 10.000 per porsi. Berarti satu hari itu ada kalau dua hari ya itu berarti 20.000 di jam berapa dan jam berapa. Benar ya? Jadi ya. Terus untuk ini Bu Fitri tempat tinggal berapa ininya? Mungkin adik-adik nanti bisa nego ya? Itu yang ini kelas mahasiswa maksudnya. Masih berdiskusi sama Pemilik. RT, iya sama pemilik. Kalau RT sih ikut aja ya. Kadang-kadang itu pemilik rumah itu loh. Mungkin kalau di sini itu biasanya seperti yang dulu itu berapa? Satu hari 10.000 ya. Kalau dulu itu seperti Kalau itu. dulu dari Unsuka, dari kalau universitas yang di luar Kabupaten Unsuka itu budgetnya seperti itu. Sehari 10.000 per kepala. Jadi gimana ya? Saya juga ribet dulu karena kalau kalian ada dulu. Karena kemarin sudah ada kesepakatan ya seperti itu. 10 anak dengan budget berapa? 1 juta. 1 juta ya? 1 juta. Iya, 10 anak 1 juta. Ininya berarti kan kalau 10 hari 100.000, gitu ya? Satu harinya 10.000 per anak. Jadi kalau 10 hari panjenengan mengeluarkan biaya tinggal, katanya ya, biaya tinggal ya Bu ya. Biaya tinggalnya 100.000. 100.000 untuk satu mahasiswa. Kalau nego dengan siapa nanti? Kalau boleh nego, ada mahasiswa. Negonya dengan siapa? Nah ini masih saya progreskan untuk anak-anak itu. Iya, karena kita kan banyak. Iya, itu juga harapannya juga bisa Banyak jadi ada diskon. karena dulu suka terus UPN sama semuanya seperti itu. Jadi karena pemilik rumah dan mayoritas masyarakat di sini sudah tahu juga dengan budget sukses itu semuanya sudah tahu kalau tidak ikut listrik, wifi dan macam-macam. Ya nanti kalau ada perubahan dan harga bisa turun, nanti akan informasikan segera. Yang penting jangan naik. Kalau naik saya jamin tidak karena sudah ada batasi di sini. Turun diharapkan.
Ini juga seperti itu. Mungkin juga ya. Wah, bisa. Iya, saya kan pasti kalau bilang ke ada masyarakat yang punya rumah layak untuk mahasiswa itu saya itu anggapnya itu aneh, mereka gitu. Mereka jauh berbeda itu dulu seperti itu. Padahal itu dulu tuh buahnya aku tahun berapa ya? Kalau tahun kemarin nggak banyak. Kalau yang tahun sebelumnya ada hampir 100 mahasiswa. Nah ini kita udah separuhnya. Iya. Makanya waktu itu belum tersebar secara lingkungan, jadi masih nyewa satu rumah itu satu untuk 20 anak, gitu. Jadi kurang efisien untuk kita mereka dari melakukan kayak penelitian, kan bisa meneliti lingkungannya sendiri, bisa terus apa namanya kita sebenarnya ini dari sisi yang satu yang itu bisa begini dulu, kan ini itu, jadi bisa memaksimalkan informasi yang ada di desa. Ya kalau desa juga pastinya ya pasti masih banyak kekurangan. Intinya kan kita banyak juga tahu realnya desa Bojonegoro itu seperti apa. Oh, desa Bojonegoro itu orang itu semua dari nanti aku dulu, gitu ya. Nanti pasti ada yang gitu. Jadi sebenarnya teman Bu, untuk kita ini beberapa aja itu yang siap beli ya. Jadi masalah harga, Mas Ridho nanti yang bisa menyampaikan secara langsung, saya tidak koordinasi dengan saya. Karena Ditunggu diskonnya. Mas Rito ditunggu diskonnya. Jadi dari per hari Iya. 1.000 atau 65 ada 1.000 Mas Ridho kemarin bilang saya boleh nawar katanya. itu sampai hari ini saya menerima penurunan harga dari itu kan dulu harusnya kan jadinya bakso ya enggak nyam gitu ya teman-teman Bu ya di sini nanti yang lain sebenarnya langsung tidak atau langsung bisa Mungkin ada pertanyaan, ayo silakan. Pakai mic. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya perwakilan dari kelompok Ekatalog. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait program kerja Ekatalog. Itu yang pertama, tadi kan sudah sempat dijelaskan bahwa produk UMKM yang ada di sini kurang lebih ada 80 macam. Nah, kira-kira dari produk tersebut apakah ada produk UMKM yang belum terakses secara yang berada di website-nya. Jadi mungkin nanti kalau masih ada yang belum berada di website-nya bisa kami masukkan ke dalam e-katalog kami. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, di desa Bejijong ini kira-kira aksesnya itu secara nasional saja atau sampai ke internasional. Karena kami punya rencana bahwa di dalam website yang akan kami buat itu kan ada modul atau feedbook. Nah, di sana nanti isinya ada untuk pendidikannya itu berupa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi biar lebih menyeluruh. Kasih bahasa Jepang. Kan ada sastra Jepang. Itu yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, nah kami kan e-katalog rencanakan di sananya kan juga membuat modul atau feedbook. Nah, kita membutuhkan data yang ada di sini, data berupa UMKM. Kira-kira untuk data tersebut akan kita masukkan itu ada filosofinya masing-masing. Nah, dari kita sendiri kan belum tahu untuk filosofinya sendiri itu kita langsung terjun ke lapangan menanyai pengrajinnya atau sudah ada data mengenai filosofi
UMKM yang ada di Beijing ini. Seperti itu. Terima kasih. Iya, iya. Mungkin kalau mengenai PKM di sini itu kalau yang jualan itu bukan istilahnya kayak apa namanya jualan yang intinya itu biasanya yang jualan terus nggak jualan itu nggak ada dananya. Biasanya kayak contoh jualan keliling bagi stol itu nggak ada dananya. Jadi biasanya itu yang kami data itu yang intinya sudah pasti dan apa namanya kayak sudah berperan saja biasanya. Kalau di sini tuh di apa namanya di objek-objek wisata itu rata-rata itu jualannya itu bukan yang jualan terus, tapi satu minggu aja. Misal jualan jeruk, kayak es jeruk, apa itu hanya di hari itu aja. Kalau UMKM itu biasanya pengrajin ada terus kemudian Terutama yang cor kuningan itu yang dimaksud. Yang dimaksud cor kuningan kan, bukan UMKM yang lainnya toh. Mungkin kalau ada UMKM yang lainnya tapi yang belum masuk ke websitenya, nanti bisa kita masukkan ke e-katalogan. Oh, selain cor kuningan maksudnya. Oke. Oh. kalau selain berpengiran itu ada batik. Nah, kebetulan di sini tuh saat itu belum ada mengenai data pasti. Kan setiap apa namanya Itu identifikasi. itu pasti ditambah ya. Identifikasi. Ya, itu datanya itu belum masuk di situ, tapi sudah didata, diarsipkan aja, masuk ke websitenya. Oh, Jadi itu bisa berarti dimakan. identifikasi Oke. yang belum Terus masuk kemudian website. itu data penjual yang intinya pasti kayak dari depan itu kan belum ada. Jadi jual jus dan sebagainya. Oh, data UMKM kuliner belum ada. Kuliner itu ya belum ada berarti ya. Pendataan boleh. Kegiatan pendataan nanti. Terus di biasanya itu juga ada. Dan itu belum ke apa namanya ke data. Ada yang jual kaos belum. Oh, berarti pendataan UMKM baik kuliner maupun non kuliner. Belum ya maksudnya ya. Nah, tadi ada kata belum. Untuk digital sendiri ini kira-kira yang ditunjuk itu tingkatnya nasional atau internasional? Soalnya kan kita punya rencana misalkan sampai internasional nanti akan menggunakan dua bahasa, dalam modul atau videonya tersebut. Kalau di sini itu ada kunjungan internasional dan kunjungan lokal. Tapi kunjungan internasional itu biasanya 1 tahun ada siklusnya masing-masing. Kalau yang siswa itu biasanya kalau pas lagi liburan ataupun kegiatan yang sifatnya luar daerah ataupun rekreasi itu pasti sini. Terus kalau internasional itu biasanya kalau berumurnya itu musim liburan pas lagi ya. Itu biasanya ke sana. Dan musim Eropa itu di Eropa itu pasti musim salju atau musim dingin itu pasti Mereka sini. Kalau Bromo, dan sebelum air dari Bromo itu pasti sini dulu. Oh. Nah, Keraulan. Jadi Keraulan itu hanya sekitar untuk apa ya, mengisi uang mau ke Malang. Jadi ke Surabaya, terus ke biasanya dari sini dulu. Keraulan sebagai Terus kemudian nginepnya itu di Malang, terus ke Ijen atau enggak biasanya kayak gitu. Ada siklusnya ada. Berarti Satu tahun berapa kali? mampir ke sini ya, mau ke Bromo, mampir ke sini, mau ke mana, mampir ke sini gitu ya. Tapi kalau yang nggak bisa di situ biasanya pun juga mahasiswa yang dari apa namanya Luar negeri. Oh, luar negeri. yang luar negeri. Yang kemarin datang dari Yang dari Singapura, Biasanya terus dari Pakistan, yang dari luar Afrika. Biasanya yang sering mengirimkan itu dari UNER, IPS,
terus dari kemarin ya rata UGS sama kampus UGM gitu. Oh, student exchange ya. Kalau yang apa wisatawan internasional yang bukan student biasanya bulan apa, Mas? Sebenarnya itu bulan Juli. Apa berapa itu rame-rame bulan Juli. Juli ya. Agustus nggak ada ya biasanya. Oh. Tapi nggak banyak. Paling kalau ya biasanya satu rombongan terus ke sini jalan-jalan sudah. Jadi nggak menginap. Yang pernah menginap ada nggak? Yang pernah menginap kemarin ada stand up comedy ada terus yang biasanya mahasiswa juga sama peneliti biasanya arkeolog dari Belanda. Oh, dari Belanda. Kalau wisatawan yang paling disenangi apa, Mas, di sini, Mas? Kalau Wisata di yang sini bagus. itu edukasi wisata dengan kayak mempraktek rencana pembuatan. Oh, sebenarnya prosesnya lah. Udah internasional sebenarnya kan. Yang dijual itu tekniknya, jadi yang mau kita tekniknya. Jadi di Jogja itu ada di kota gede, tapi bukan teknik di sini. Di sini teknik kayu, kalau di sana itu bahasa. Oh. Jadi kalau orang kerja, makanya kita itu ada pelatihan SMK dari seluruh Jogja. Itu hanya dari kesini sekali. Dan itu apa namanya belajar tentang tekniknya. Bukan Kering ya? Di sini ya, Keren ya, gitu ya. dia Pakai lebih manual gitu. tanahnya. Oh. Kalau di sana kan tanah merah, di Pati dia. Nah, maksudnya tekniknya itu kan apa sih? Kalau di ini kan dibuntel dulu dari tanahnya terus dicor. Kalau di sana itu dikasih pasir terus langsung dicor. Pasirnya pasir tanah merah, pasir merah. Nanti berarti didata ya. Siapa namanya? Milaku. Pendataan dan identifikasi yang belum masuk web. Ya. Terus gini, mungkin saya tambahin ya. Jadi setiap produk UMKM dan pengingat itu ada motif. Oh, motif. Mungkin nanti bisa dengan Filosofinya. Apanya? kan di situ belum ada beliau ini jadi setiap pemilik itu punya berpuluh-puluh motif. Itu bisa nanti itu dipotret atau diapakan gitu ya. Itu gunanya untuk biar ketika ada yang pesan itu nanti bisa diidentifikasi. Oh, pesan yang seperti ini, pesan seperti ini. Oh, belum ada foto-foto motif, ya. Foto-foto motif-motif untuk kuningan. Ganesha. Jadi setiap pemilik itu Ganesha ini model diri. Ada yang tangannya itu bahwa benar kapal, tapi kapalnya itu kapalnya model orang. Oh, foto-foto motif cor kuningan belum ada. Kalau nikah yang surprise ada. Jadi kalau orang pesen langsung, oh yang seperti ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sama sekali bisa dikasih dan deskripsinya mungkin. Deskripsinya nanti menggali dari pengrajin, Berarti variatif. filosofinya, ya. Variatif banget. Teknik-tekniknya itu variatif. Iya. Soalnya di sini kan patung itu kan patung satu. Semuanya itu punya patung seperti itu tapi beda motifnya. Terus ada yang rusanya noleh ke sini. Oh, noleh kanan, noleh kiri, noleh atas. Itu ada filosofinya itu, ditanyain nanti. Itu setiap anu beda dan nggak boleh sama. Meskipun nolehnya yang home industry A itu nolehnya ke kanan, itu harus ke kiri. Kayak gitu. Nggak boleh Ke kiri 30 derajat, ke kiri 60 derajat. Mbak Dika,
Itu Seperti kayak patung Siwa itu kan. Patung Siwa itu ada berapa tangan tuh ya. Nah, itu yang satu pegang apa? Pusaka apa yang dia apa? Dibedakan satu pusakanya ini dibedakan satu aja Pasti udah berbeda. beda. Terus jenisnya beda lagi. Iya. Filosofinya udah beda lagi. Kenapa kok pegang ini ya? Ukurannya. Soalnya kan Pengrajin itu punya filosofi sendiri. Ini bisa aku sih. monggo kalau Boleh ke ada- rumah Pak Sekdes itu juga ada. Sekdes mengerjakan kan Bu Sekdes. Berapa rumah yang bisa divisit dari? Banyak. Yang bisa divisit maksudnya survei Bisa di ini Mbak. berapa rumah yang bisa Oh, disurvei? Ya, rumah bisa. rumah. Untuk stay area itu. Berapa rumah yang bisa disurvei? Kebutuhannya. Sama nego. Kalau harga pasti nanti semua sama. Berarti yang berhasil nego satu semua nanti ngikuti. Kalau rumahnya Bu Sekdes ini nggak bisa turun, nggak bisa. monggo Intan, saya akan Ayo Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini perwakilan dari kelompok BUMDes dan saya sendiri sebagai koordinator BUMDes. Ada beberapa pertanyaan, namun pertanyaan yang disampaikan atau yang dititipkan oleh teman-teman itu banyak. Makanya perlu saya langsung diskusi sama PSI BUMDes. Makanya saya tanyakan, kira-kira di sini siapa yang penanggung jawab BUMDes? Yang saya langsung tanya ke orangnya dan langsung terjun ke lapangan itu. Itu pasalnya di BUMDes ini dari saya dibagi 3, ada yang di SOP, ada juga yang di keuangan, ada juga yang di permintaan. Hanya di situ gimana nanti itu menjadi satu. Gitu. Kalau di BUMDes itu sebenarnya ada direktur itu sama seperti orang-orang yang lainnya itu kan namanya Pak Suwanti. Suwanti. Tapi beliaunya itu kadang bisa tapi ada repot. Yang repot. Tapi kita terima saya. Oh, ya berarti Mas Rito. Terus kemudian ada biasanya kalau saya itu ada puisi. Beliaunya itu sebagai bendahara, ujian itu bendahara. Kalau mungkin nanti apa namanya minta nomornya kebetulan bisa. Oh iya, berarti ini minta nomornya Bu Wiji. Wiji sama Pak Suwanti. Itu beliaunya direktur sekaligus Winji ya. Injanya. Oh, Wiji. Wiji sama Wiji sama Pak Suwandi. Siap. Itu kan nggak penting pacaran kamu dari setelah 17. Makanya kan. Terus tak kenalannya sih. Injingnya Pak Suwanti Pak Wandi. bendahara. Kalau keuangan jenengan tanya Iya, apa? gampang kok. Barangkali saya bisa jawab. Siap-siap Bu. Kamu tanyakan itu. Belum Pak Rakin. Ini. Rombongannya kasih sumpah ditambah. kalau keuangan ya saya setuju. Bahwa kalau keuangan di BUMDes itu sistemnya itu kayak apa namanya, jadi ketika ada permodalan itu harus ada pemasukan sekitar 3% itu dari BUMDes. Misal kalau ada wisatawan dari mancanegara dari mahasiswa, terus kemudian nanti itu hasilnya dibuka ke yang apa namanya kayak sinema ya. Jadi kalau yang mempromosikan itu dapat
5% dari total keuntungan yang didapat. Terus kemudian nanti dapat namanya yang BUMDes. Nanti kita store per kegiatan. Misalnya begini, ada rombongan dari siswa sekitar 400 orang. Jadi totalnya itu katakanlah 5 juta. Jadi totalnya nanti itu sebagian itu nanti dikirim ke BUMDes. Jadi BUMDes nanti dibagi dua. Satunya itu nanti pemasukan untuk BUMDesnya, satunya nanti itu dikirim ke lembaganya, lembaga desa. Karena itu masuk di BUMDes. Itu semua berlaku untuk semua itu. Kalau BUMDes juga itu, terus kemudian kalau kesehatan juga itu, sistemnya sama. Jadi nanti si BUMDesnya itu dijual lagi. Ada untuk pemasukan dari asli desa, pendapatan asli desa. Terus kemudian nanti itu BUMDes itu jual permodalan itu dibuka ditampung ya. Jadi ada yang ditampung, ada yang buat kas, ada yang buat untuk pendapatan asli desa. Seperti itu. Jadi misalnya itu ketika dalam 1 tahun itu ada pengeluaran untuk kegiatan pameran dan sebagainya, promosi dan sebagainya, itu nanti sudah ada masuk di atas mana. Kalau ya itu. Terus kalau apa namanya BUMDes di sini itu nggak banyak pengurusnya. Jadi ada yang namanya pengawas, terus kemudian ada direktur, sama ada bendahara dan juga sekretaris. Itu aja. Hanya beberapa orang. Tapi nanti itu susutnya yang banyak. Jadi bisa dia sedikit, tapi karyawan di bawah-bawahnya itu banyak. Lalu Dewi itu punya ketua, terus kemudian sedikit. Tapi nanti itu nilainya yang banyak. Misalnya Dewi homestay. Nah, homestay di sini sudah bawa kamu. Tapi karyawan kan sudah keluar. Itu sistemnya kan gitu. Jadi orangnya itu bisa jadi karyawan, bisa jadi karyawan. Jadi kalau jadi otomatis bisa jadi karyawan. Nah itu kerja begitu. Kerja itu banyak. Kalau bisa jadikan itu repot, biasanya ganti yang lain. Jadi semuanya itu yang benar-benar bisa jadi pemasukan buat yang orangnya. Karena biasanya kerjanya buat kuliah. Tapi kalau ada wisatawan, saya jadi kerja. Nah, itu bisa membantu semuanya. Meskipun ada jadi, kalau kemarin itu meskipun jadi ketua. Nah, ketua itu hanya kalau di sini apa namanya jadi gajinya itu dari kegiatan usaha itu. Otomatis kalau nggak jadi apa namanya turun jadi pemakai kalau pasukan itu kan juga itu supaya jalan berlanjut. Kalau kita gaji kan gaji juga sistemnya 1 bulanan. Nah bulanan itu kalau di situ untuk kegiatan operasional dan juga otomatis kita itu sistemnya kita apa namanya kalau yang bisa itu bisa punya skill kalau gimana? Terus kalau terkait aset-aset desa kayak wisata desa kira-kira punya berapa? Kalau aset di BUMDes itu mungkin rata-rata seperti itu. Kalau kendaraan atau itu terus kemudian itu ada jadi kita masih bisa hanya seperti itu. Kalau apa namanya kalau wisata itu kita tuh nggak butuh alat. Contohnya gini, kita itu hanya butuh skill aja. Ada itu punya aset yayasan, dia kalau berdiri yayasan. Terus kemudian dari baru punya BPK wilayah 11. Jadi kita tuh nggak punya aset. Jadi otomatis kita hanya menjadi penghubung ke hukum antar wisatawan.
Dan rumah-rumah musik itu punya lembaga, tapi punya rumahnya masing-masing. Jadi kita sistemnya itu kita hanya bermodalkan omongan dan juga kita. Kalau misal kalau kita punya wisata yang kita jual itu paketnya, bukan tempat wisatanya, paham ya bedanya? Yang kita jual itu bukan objeknya, tapi yang kita jual itu paket wisata. Jadi kita nggak punya yang hasil untuk yang wisata, tapi kita punya paket wisata untuk dijualkan dan menghubungkan setiap wisata. Mungkin yang dimaksud apakah di BUMDes itu sudah ada daftar inventaris gitu loh. Kalau belum mungkin bisa didatakan mahasiswa gitu. Iya. Nah itu Imam. Jadi kalau makanya Daftar inventaris, ya. daftar inventaris itu belum. Nah, Terus pembukuan itu belum pembukuan, nah, makanya harus ada sanksi. pembukuan yang namanya pembukuan apa namanya? Kas keluar kas masuk aja. Masuk itu belum ada. Oh belum ada. Bukan belum ada tapi yang semacam kayak apa namanya? Sederhana gitu. Tapi intinya itu orang-orang kan paham tentang Iya iya. gitu. Nah nanti mungkin bisa disosialisasikan tentang itu. Biasanya itu nggak paham tentang kas masuk, kas keluar, terus itu loh. Apa gitu lah. Tapi kalau apa namanya kalau misalnya 1 tahun harus didata. Jadi itu kayak apa namanya? Laba rugi gitu belum pernah dihitung ya. Kayaknya ya itu yang butuh bantuan nanti BUMDesnya ada permasalahan kita Iya. bisa ditanyakan nanti kekurangannya apa secara administrasi bisa dibantu sama teman-teman. Iya. Kalau SOP itu ada, tapi enggak terbuka. Oh berarti perlu dibukukan SOP. Nanti ditanyakan alurnya, kemudian dituliskan jadi buku SOP ya. Alurnya ditanyakan. Nanti Ada, sebelumnya ada. Tinggal sampai itu bukan aja sebenarnya. Paham ya? Nanti itu harus ada arsipnya, ada omongan terus. Tidurnya itu tidak sehat. Enggak Bang. Terus kalau di apa namanya? Kak Dewi, ini kan sebenarnya tugas. Kak Dewi itu jadi kalau ke arsip pembukuan itu, jadi itu ada itu pengunjung itu ya mungkin terkendala dengan faktor usia karena itu sudah terluka. Terus kemudian itu misi atau moral itu terus kadang itu malas katanya itu gitu. Jadi teman itu misi hari itu sudah enggak tahu diisinya. Paling sistemnya itu ngarang apa rata ngarang. Kira-kira. Kalau kira-kira itu terus aku doain ini itu juri itu kira-kira kan gitu aja. Jadi nggak ada pastinya 425 kata-kata enggak. Sini pintu pertama pengunjung masuk itu pendataan ada di mana? Ini satu bus ada 20 gitu itu ada pendataan enggak? Di mana? Kalau itu sistemnya itu nggak di data sebenarnya. Oh enggak di. Sistemnya itu kayak booking. Terus Oh di booking, berarti di booking itu ya. Pendataan berarti dimulai di booking ya. Bookingnya biasanya ke siapa? Biasanya di setiap kita kan punya marketingnya. Oh, marketing. Oke. Ini salah satu. Oh, berarti pintu pertama pendataan ada di marketing. Ya. Ada lagi? Halo. Ayo yang ke sini bertanya jauh-jauh dari Surabaya ke sini. Iya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Ini saya perwakilan dari toko HKI. Ini kami mau tanya untuk surat menyurat kita kan jobnya kan kita membuat surat menyurat. Nah itu menggunakan kop surat dari kita atau dari SSD?
kok bisa membuat surat ini? Untuk apa? Kayak membuat surat NIB, terus membuat surat-surat untuk kampanye, itu kopnya sama surat apa dari sini apa dari sini? Mungkin dari sini, lembaga mungkin bisa. Lembaga ataupun apa namanya, kayak pemerintah desa juga bisa. Jadi gini, mungkin nanti bisa dibuatkan surat dari pemerintah desa Bu ya. Yang suratnya dari pemerintah desa dan itu merekomendasikan dan untuk KKN, mahasiswa KKN Unitomo untuk ke Menguruskan mengurus NIB gitu ya. Ya, jadi rekomendasi dari desa kalau Iya, mau iya. keluar dari Surat pengantar lah, ya. pemerintah desa, nggih. Maksudnya bersuratnya keluar instansi, Oh. maksudnya keluar area desa Bijong bisa nanti pakai surat minta surat dari desa untuk rekomendasi panjenengan mau kemana gitu. Karena memang kan dari 10 hari itu kan tinggalnya di sini ya. Iya, Bu. iya. Rekomendasinya pasti dari desa sini. Misalkan mau mengurus NIB-nya sebuah UMKM, ya itu kan pakai kop suratnya mana gitu tadi pertanyaannya ya. Iya. Nanti bisa lebih jelas lagi nanti pas waktu eksekusinya langsung sama Pak Kades bisa nanti. Pak Kades juga bisa mengarahkan langsung kan. Untuk ke instansi ini. Iya, Kop suratnya pakai apa gitu. Iya, iya, iya. Kalau saya kan kop surat saya ke RT RW. Pakai kop surat. Masih ke aja. Iya, nanti langsung. Sorry, ini ada lagi pertanyaannya. Satu lagi mungkin ya. Iya. Atau bisa ke Mbak Naili ya. Nanti sebagai Mbak Naili itu di pemerintah desa sebagai kaur umum. Oh iya, Surat itu aja. menyurat. Itu aja. Iya, Nanti Pak Kades kan Iya. Pak Kades urusannya punya banyak. Iya. Surat menyurat langsung ke Mbak Naili. Mungkin ada nomornya. Nanti salah satu rumahnya Mbak Naili juga ditempati. Oh, kita Untuk susul KKN. sekalian ini nanti. Iya, ini barusan saya hubungi. Oh iya, nanti Mbak Naili ya. Siapa Mas apa gitu nih? Mas. Namamu Mas apa? Mas, Raffi. Nanti Mbak Naili itu juga Mbak Naili kerja minta kok. nomor teleponnya ya. Langsung telepon dulu langsung ini bisa Iya, iya, Mbak Naili. Jadi, Iya, lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Ya. NIB, Ini kan banyak yang menjelaskan. Oh iya, ngasih iya. template kan. Ini kira-kira saya mau bertanya, warga itu free nggak? Dan kita bisa bantu tertutur nggak sama warga gitu untuk kita mengikuti acara juga khusus. Oh, welcome. Ya. Sangat welcome sekali kalau masyarakat di sini. Nggak ada masalah sama sekali. Kalau mau membaur itu malah diharapkan kita itu ada mahasiswa, masa ya ono acara ini mahasiswanya rak gelem melok, kan gitu. Diharapkan. Cukup? Cukup? Cukup. Ayo. Sudah cukup. Iya. Terima kasih. Proker yang lain sudah? Satu lagi? Kalau dari saya ini, aman. Saya ini masih tadi promosi saya kalau mau ke SDN di Bijong, ini kan kebetulan dari FKIP juga ada pendidikan matematika, ada pendidikan bahasa Indonesia, ada sastra Inggris dan sastra Jepang. Biasanya kalau di sela-sela Agustus ini kan sekolah juga ada kegiatan pelajaran, tapi kegiatannya 17 Agustusnya. Kalau memang mau bertamu ke sekolah, kita langsung aja masuk ke sekolah ya, perlu Berizin dulu. berizin dulu sini atau Bisa. Oh, sini. Kalau desa nanti desa kan mengkoordinasikan Anak atau mau desa pemberitahuan itu atau Oh, mengirimkan begitu. surat. Oh begitu ya. Iya. Jadi nanti mungkin saya pasti dulu. Iya. Karena sekolah rekomendasi. Jadi nanti karena di katalognya kerjanya kayaknya di depan laptop full. Jadi mungkin katalog ada 34 orang, jadi mungkin ambil ya pokoknya nanti diambil 10 orang jangan repot. Nanti 10 orang bertugas di sekolah, 21 orangnya fokus di katalog. Jadi kalau terlalu banyak ini juga jadi tidak mengimbang pekerjaan nanti ya. Jadi yang pendidikan bisa juga situ. Tidak ada kemungkinan saya ambil juga dari kelompok-kelompok yang lain. Jadi saya coba untuk ikut terus juga sekolah gitu karena kayaknya lebih menarik juga untuk ikut menjadi guru di sekolah dengan mengajari bahasa Inggris, bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Nah itu anak-anak ajar Inggris. Oh iya. Kaji pakai itu saya jauh lebih oke daripada ada fokus di tidak kemungkinan konsumsi juga
daripada ngurus makanan pagi-pagi ini juga tujuan sekolah. Jadi itu tambahan dari saya. Berapa desa? Berapa SD di sini? Nah ini makanya alhamdulillah nanti kalau masalah dulu ke SD yang ya kebetulan desa kita itu ada 2 SD. Ada TK juga. Oh, TK. Milik desa juga. Itu ada TK, ya. SMP juga ada. Jadi, makanya nanti kalau seperti 2 dusun, yang dusun kedua bisa masuk ke SD begitu 1, yang di dusun begitu bisa masuk ke SD SDN begitu 2. Untuk kalau mau ngambil yang usia dini, maksudnya PAUD atau TK, di kebetulan ada kebetulan PAUD-nya desa, PAUD Melati itu ada di kebetulan bisa di UGT di selatan sana. Kalau yang begitu bisa itu nanti kita bersurat di KPTK milik yayasan. Jadi kebetulan nggak ada yayasan juga KPTK, tapi lebih dirinya bisa ke SD. Kemarin teman-teman dari UI juga sudah punya jadwal ya, sudah disebut jadwal mereka masuk ke SD Bujang 2. Tapi karena jumlahnya cuma 15 anak kan yang di UI ya aja. Monggo nanti yang di Bujang 1 dan yang di Bujang 2 bisa masuk SDN Bujang 1. Itu yang maksudnya masuk ke situ. Kalau pertemuan ya monggo. Dibagi saja sesuai peruntukan proker ya. Berarti kami nanti kirim surat ke Pak Kepala Desa untuk bisa ada program di SD gitu. Gimana? Atau langsung dari desa langsung bersurat ke? Iya. Nanti kan teman-teman ada yang menghadap ke Pak Ades, menghadap ke Pak Ades, kemudian kan kita dikirimkan surat untuk rekomendasi ke 2 SD. Tinggal Pak ada nanti bikin kelompoknya aja, siapa yang mau ke SD-nya. Nanti kerjasamanya apa yang nanti bagaimana ya silakan sendiri mau apa. Jadi diskusi sendiri dengan kepala sekolah. Gitu. Cukup. Nanti lanjutkan lagi pas waktu di sini. Tapi kayaknya itu singkat ya, cuma 10 hari loh. Maksudnya harus padat, artinya sebelum berangkat sebelum datang kita sudah siap, kita sudah formulasi. Soalnya kemarin yang prokernya sudah. Unim 1 bulan aja sebenarnya mereka kayaknya kurang gitu. Kalau yang dulu tuh Bu, ya kalau yang mahasiswa sebelumnya yang tahun-tahun kemarin tuh, ini memang 1 bulan sih ya, 40 hari ada yang 2 bulan. Malah yang Unim suka itu berapa bulan itu? Dari masuk setelah 2 bulan. Iya, 3 bulan di sini. Sangat mengena sekali mereka itu. Pokoknya ini kita harus begitu datang itu sudah langsung implementasi. Mungkin untuk suratnya agar nanti teman adik-adik datang itu sudah pegang surat untuk izin ke SD. Itu kami kirim surat dulu ke Pak Kepala Desa langsung Pak ini aja Mas Rito langsung menghadap aja. Oh menghadap aja ya? Mas Rito aja ya? Iya bisa. Untuk bisa kita nanti juga berkegiatan di SD. Iya. Nanti kan mau berkegiatan di SD itu seperti apa bisa langsung disampaikan ke Pak Kades, nanti bersuratnya bisa langsung diarahkan. Oh iya. Dituliskan mungkin bisa langsung ketemu ke. Berarti direncanakan aja apa kita bikin suratnya aja ke Pak Mas Rito aja lewat Mas Rito nanti bisa langsung ke sana ya. Berarti datang itu langsung bisa eksekusi. Iya. Kami langsung masuk. Iya. Ada lagi? Cukup. Langsung survei aja ya. Tapi ini enggak semuanya ya, enggak. Maksudnya surveinya di homestay-nya itu ada berapa? Enggak semuanya kayaknya ada berapa nanti yang kita bisa survei? 3. Yang satunya orangnya ketulungan, Pak Sekdes. Yang bisa aja Bu. Yang bisa 5 kayaknya ada 5. Iya. Nanti dulu saya ya.
kita ke selatan dulu. Kalau di selatan nanti deket sama Buddha tidur loh. Oh. Iya. Nanti di sini belum berkomunikasi nanti di sini. Nanti menyusul lah itu ya, pokoknya Iya. lokasinya carikan lokasi yang strategis gitu ya. Kemudian nanti di rumahnya Pak Sekdes nanti bisa. Mungkin kalau 150 anak itu dibagi 70, 80 Bu ya. Jadi yang satu lokasi nanti 20 anak. Oh iya. Iya. Nanti 20 anak di rumah Pak Sekdes itu bisa. Nanti kan dekat sama masjid. Di sini juga semua dekat. Monggo bisa langsung. Iya. Monggo Bu. Nggih. Iya, itu sedikit. Sudah. Udah kok foto kan? Oh enggak.